Zionisme adalah gerakan nasional orang Yahudi dan budaya Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah Israel. Zionisme ini berdiri sejak tahun 1897 yang didirikan oleh jurnalis bernama Theodor Herzl. Yahudi akan dianggap sebagai pendatang dan dianaktirikan dimanapun mereka berada. Tak peduli mereka sudah terasimilasi atau menganut agama lokal, bagi dia, bangsa Yahudi tetap akan dibenci dimanapun mereka berada. Bangsa Yahudi tidak bisa menunggu lama, jadi bangsa Yahudi terus mengambil alih takdir mereka dan segera membentuk negara di Palestina. Dari sinilah dimulainya gerakan Zionisme. Saat pertama kali diluncurkan, gagasan Zionisme ini ditolak mentah-mentah oleh pemuka agama Yahudi dengan alasan karena membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi akan melanggar kitab Taurat. Kemudian, Herzl tidak menyerah, dia mulai mendekati petinggi dari Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Setelah menjadi dan mendapat dukungan, Herzl meminta sepetak tanah dan dia menawarkan bantuan keuangan bagi Kekaisaran Ottoman. Namun, dikarenakan menghadapi tantangan dari Eropa, maka Kekaisaran Ottoman tidak memberi seinci pun tanah dari Palestina. Dikarenakan kejadian ini, Herzl mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman yaitu Rusia dan Inggris. Herzl berhasil mendapatkan tawaran dari Inggris, tapi bukan di Palestina, melainkan di Uganda. Kemudian Herzl menolak tawaran itu, akan tapi perjuangan Herzl berhenti di sini karena beliau meninggal pada tanggal 3 Juli 1904 diakibatkan oleh radang paru-paru dan lemah jantung. Sedangkan perjuangan ideologi Zionisme masih berlanjut. Kelompok Zionis terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama, kelompok Zionis orang Yahudi yang menetap di Palestina. Kekaisaran Ottoman adalah harapan besar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Kedua, Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman, maka dari itu Inggrislah yang harus didukung. Salah satu Yahudi Eropa yang mendukung Inggris yaitu seorang ilmuwan, Chaim Weizmann. Dia melobi Luar Menteri Inggris untuk memberikan sepetak tanah di Palestina bagi bangsa Yahudi apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Kemudian 1918, Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dia diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atau LBB untuk berkuasa di atas seluruh tanah Palestina. Di balik kejadian ini, Inggris mengingkari janjinya kepada bangsa Yahudi. Pengingkaran janji ini memantik nasionalisme ekstrim di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan. Dan juga di sisi Yahudi yang semakin tidak percaya Inggris dan juga membenci bangsa Arab. Konflik antara masyarakat Arab dan Yahudi di Palestina ini semakin meningkat. Kedua belah pihak saling menyerang, kekerasan terus bertambah, juga dikarenakan meningkatnya kedatangan bangsa Yahudi di Eropa. Nah, kemudian pada tahun 1939, Inggris mulai kewalahan akan konflik antara Arab dan Yahudi di Palestina. Dan Inggris memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Kejadian tersebut menimbulkan terbentuknya kelompok teror Yahudi yang melakukan pembunuhan perwira-perwira Inggris. Dan kelompok ini mendorong Inggris serta seluruh warga dunia untuk mengesahkan pembentukan negara Yahudi demi menghentikan segala kekacauan di Palestina ini. Inggris semakin muak akan kejadian ini dan memilih untuk menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan, Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian. Satu untuk bangsa Yahudi, satu untuk bangsa Arab, dan Yerusalem bagi PBB. Pada akhirnya, impian dari Zionisme tercapai. Dunia telah mengakui keberadaan negara Israel, meski tidak semuanya.